product knowledge itu udah kudu mesti harus wajib ya, kita tahu, kita paham. Jadi bukan hanya tahu fitur tentang produk, tetapi benefitnya. Kenapa? Ya, karena nanti ya ketika presentasi penjualan itu sangat diperlukan. Ya, ingat pelajaran sebelumnya bahwa customer itu atau konsumen itu dia mau membeli dikarenakan dia ada masalah dan dia mencari solusinya di benefit produk kita. Nah, tugas kita sebagai seorang tenaga jual ya kita harus menghubungkan itu. Senin sampai Minggu jualan lagi. Semangat pagi. Selamat datang kembali di channel Wajah Sales, tempat kita bisa berdiskusi dan berbagi informasi mengenai sales dan distribution. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba bahas yang sangat fundamental, yaitu mengenai dari langkah-langkah melakukan kunjungan penjualan. Ya, tapi sebelum kita mulai, ingat Senin sampai Minggu jualan lagi. Oke, teman-teman sekalian, teman-teman para pejuang jalanan, para salesman tangguh. Pasti sebagai seorang salesman, kita sudah melakukan atau menjalankan tahapan penjualan. Tapi kadangkala tahapan penjualan itu hanya dilakukan sekedarnya atau hanya sekedar seperti hiasan, atau memang betul-betul dilakukan atau dijalankan dengan sepenuh hati. Karena dengan dua cara penjalanan tersebut, menjalankannya itu hasilnya akan berbeda. Saya ambil filosofi seperti kacamata. Ya, saya juga pakai kacamata ya. Karena kacamata itu terbagi dua. Yaitu kacamata memang dipakai karena ada suatu kebutuhan, tapi ada juga kacamata yang dipakai hanya untuk style atau gaya, ya. Ini mana kalau untuk kebutuhan, ya mungkin kacamatanya minus, atau kacamatanya plus, atau mungkin kacamatanya untuk menghindari terpapar radiasi, atau hal-hal lain yang memang sesuai kebutuhan, yang kalau tidak digunakan, itu pasti akan bermasalah dengan aktivitasnya, dalam menjalankan aktivitasnya. Sedangkan ada satu lagi jenis kacamata yang dipakai karena style. Karena stylenya apa? Dia dipakai hanya untuk melengkapi saja, yaitu dipakai hanya sekedar hiasan, hanya untuk mempercantik, memperganteng saja. Begitu pula dengan tahapan penjualan. Banyak salesman yang melakukannya dengan dua cara yang berbeda tadi, yaitu ada yang melakukan sebagai suatu kebutuhan, ada juga yang melakukan hanya sebagai hiasan. Anda masuk yang di mana? Ya, coba tanya kepada diri Anda sendiri, Anda masuk yang di mana? Dan saya yakin sekali ya, di semua perusahaan pasti sudah mempunyai namanya basic call procedure atau tahapan penjualan yang dimulai dari preparation atau mungkin dari prospectingnya sampai terakhir adalah follow up atau follow through-nya. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan coba bahas satu-satu buat teman-teman. Tetapi yang paling penting ya, yang paling penting yang harus diingat sama teman-teman, kalian masuk kategori yang mana dulu nih? Kalau kalian masuk kategorinya memakai basic call procedure atau tahapan penjualan, itu dikarenakan memang kebutuhan, kalian sudah di jalan yang benar. Dan kalau kalian, teman-teman, masih masuk menggunakan basic call procedure atau tahapan penjualan sebagai hiasan saja, please, wake up. Karena kenapa? Kalian akan ketinggalan. Karena seringkali dianggap bahwa tahapan penjualan itu tadi balik lagi yang saya katakan di awal, bahwa tahapan penjualan kadang adalah hal yang sepele, yang sudah sering dilakukan. Ya karena sering dilakukan tadi, sehingga membuat teman-teman akhirnya lupa dan melakukannya tidak sepenuh hati. Karena kita tahu bahwa sebenarnya dengan adanya basic call procedure atau tahapan penjualan yang terperinci, terdefinisi tadi, itu sudah pasti ya kita bisa membuat suatu analisa, kita bisa membuat suatu forecasting, kita bisa mengevaluasi, kita bisa mereview banyak sekali. Dan yang paling penting adalah kita bisa menghemat waktu supaya apa? Supaya kita bisa efektif dan lebih efisien melakukan pekerjaannya atau penjualannya di lapangan. Oke, saya akan masuk ke tahapan pertama. Ya, karena di tahapan penjualan ini atau basic call procedure ini banyak perusahaan yang memakai step-stepnya berbeda-beda. Ya, saya tidak akan membahas stepnya seperti apa, karena masing-masing perusahaan mempunyai identifikasi sendiri, identitas sendiri. Ada yang 6 langkah, ada yang 7 langkah, 8 langkah, bahkan ada yang sampai 12 langkah. Tetapi saya akan membahas mengenai tahapannya yang menjadi standarnya. Oke, yang pertama adalah kita bicaranya adalah perencanaan dan persiapan atau plan and preparation. Nah, kadangkala di sini juga disisipkan adanya namanya prospecting. Ya, karena di beberapa industri, ya di beberapa kategori produk, ini prospecting ini sangat penting. Karena kenapa ya? Karena mereka sedang benar-benar mencari, mengidentifikasi leads-nya tadi atau calon pelanggannya tadi. Sedangkan di beberapa teman-teman yang sudah mempunyai
jam terbang atau mungkin durasi distribusinya sudah tinggi, sudah panjang, mungkin prospecting ini tidak dilakukan lagi. Karena kenapa? Sudah mempunyai data yang valid. Atau ya masuknya adalah di kategori produk consumer misalnya. Mereka tidak terlalu melakukan prospecting secara detail. Karena kenapa? Karena identifikasi mengenai calon pelanggannya sudah benar-benar udah kelihatan. Ya gampang saja masuk ke toko udah kelihatan itu pasti adalah calon customer-nya atau leads-nya tadi. Oke. Kemudian yang berikutnya dalam perencanaan dan persiapan tadi, kita juga bicaranya ada dua, yaitu mengenai secara administrasi dan juga secara personal. Ya, administrasi maksudnya apa? Administrasi adalah kita mengevaluasi hari ini mau kemana kunjungannya. Jadi kita akan melihat review kunjungannya mau kemana. Kalau di beberapa perusahaan atau mungkin terutama di consumer good mereka sudah punya namanya permanent journey plan atau PJP. Ya, atau di tempat lain ada yang masih namanya sales journey plan, ya. Itu tergantung dari kebutuhan atau tergantung dari perusahaan itu sendiri. Nah, kadangkala namanya visit call tadi atau journey plan tadi itu kadang tidak diperhatikan oleh teman-teman, ya. Jadi hanya melakukan rutinitasnya saja, bahkan benar-benar dilewatkan. Ingat ya, teman-teman, namanya journey plan itu dibuat berdasarkan beberapa pendekatan, ya. Ya, kalau teman-teman masih ingat pelajaran sebelumnya di RTM, di Road to Market kita, salah satunya kita membuat coverage plan atau sampai ke rencana kunjungan. Itu ada beberapa pendekatan. Jadi namanya journey plan itu dibuat bukan hanya iseng-iseng saja, ya, tetapi memang berdasarkan beberapa pendekatan dan beberapa kepentingan tadi. Ya, saya balik lagi mengenai journey plan tadi. Di dalam journey plan tadi itu sudah tertera outlet-outlet mana atau customer-customer mana yang mau dikunjungi oleh teman-teman. Ya. Oleh karena itu, teman-teman harus melihat dari historikalnya. Ya, kalau kita bicara produk, ya kita harus lihat. Ya, kalau kita bicara produk, ya kita harus lihat SKU-nya apa yang mau kita jual di sana. Pada saat ini dia sudah carrying atau sudah jual produk apa atau SKU apa di produk kita. Sehingga kita bisa punya rencana SKU apa yang mau kita masukkan. Ya, karena ingat ya, teman-teman, ada namanya MSL, Mass Stock List. Ya, nanti kita akan bahas juga detail di Mass Stock List ini di kategori ya. Kita bicara tentang kategori. Karena Mass Stock List itu adalah produk yang harus ada di klasifikasi atau segmentasi outlet tertentu. Ya, jadi teman-teman dengan journey plan tadi bisa menganalisa, mengevaluasi. Pada saat ini masing-masing customer tadi sudah menjual produk apa. Sehingga kalian bisa mengidentifikasi sehingga bisa merencanakan produk apa yang akan dijual ke masing-masing customer tadi. Itu pentingnya salah satunya untuk di permanent journey plan atau visit call tadi. Kemudian berikutnya di visit call tadi juga itu pasti akan berkaitan dengan target ya, karena balik lagi kita orang-orang sales pasti ada target ya, ada target bulanan, target mingguan, bahkan target harian. Nah, target harian ini akan tercapture atau bisa dilihat, bisa kita identifikasi, kita review dari mana? Dari journey plan tadi. Nah, dari journey plan tadi, kita bisa identifikasi per masing-masing customer tadi, itu harus ditargetkan berapa. Karena sebenarnya kalau kita lengkap datanya, apalagi pada saat ini teman-teman pasti udah punya namanya Salesforce Automation, atau punya data lengkap di reportnya tadi. Sehingga bisa tahu bahwa dia historikalnya berapa secara value atau secara volume, dan ditargetkan berapa. Karena target itu juga pada akhir bulan, sebelum masuk bulan berikutnya juga harus di breakdown untuk sampai per masing-masing customer. Terlebih lagi spesialnya adalah untuk outlet-outlet atau customer besar, star outlet atau wholesaler atau big customer seperti itu. Sehingga teman-teman bisa tahu tadi targetnya per masing-masing customer, sehingga bisa merencanakan mau ngapain nanti, apa yang mau ditawarkan di customer tadi. Kemudian berikutnya yang harus di-review berikutnya adalah pending matter atau PR kita ketika melakukan kunjungan di cycle sebelumnya. Apakah misalnya mereka minta ditarik batch stocknya, atau mungkin mereka minta beberapa material promosi, atau mungkin ada program-program yang belum ditawarkan ke mereka, atau program promosi yang trade promo yang akan berakhir dan lain-lain. Nah, sehingga di tahapan ini teman-teman benar-benar sudah tahu mau kemana, udah tahu mau ngapain per masing-masing customer, apa yang ditawarkan, sehingga jelas, tidak membuang-buang waktu, dan sudah bisa juga mengevaluasi estimasi dari waktunya. Itu yang pertama, secara administrasi. Kemudian yang kedua, yang kadang dilupakan, yaitu persiapan untuk diri kita sendiri itu juga. Yang dimana dalam persiapan
Ya saya tahu teman-teman kalau udah ke kantor misalnya atau udah mau jalan pasti udah siap. Tapi kadangkala hal tersebut terlupakan. Bukan di personalnya, karena ya saya yakin personalnya teman-teman pasti sudah persiapkan. Tetapi adalah atribut-atribut lain. Ya, kadangkala hal-hal sepele itu sangat menjengkelkan. Dan juga perlengkapan administrasi tadi yang harus kita persiapkan, alat tulis kita, kalkulator. Ya, karena sekarang mungkin udah banyak salesman nggak bawa kalkulator, mainnya di handphone. Ya, tapi kadangkala itu sangat diperlukan juga. Karena sebenarnya kalkulator itu bisa dipakai untuk presentasi penjualan ketika kita mengajukan saran order kita mengajukan saran order ke customer kita. Ya, untuk tekniknya nanti di lain waktu kita akan bahas itu. Oke, nah itu plan dan preparation. Lalu kemudian yang kedua, setelah itu pasti akan jalan ke customer. Nah, ketika masuk ke customer itu adalah kita akan berhadapan ketemu dengan customer itu, ya. Tapi sebelum masuk ke customer, yang harus kalian lakukan apa? Observasi dulu di sekelilingnya, atau kita menganalisa dari customer itu. Yaitu yang pertama adalah potensi kita untuk menambah produk, ya, dikarenakan beberapa spesialisasi. Ya, kalau di produk konsumer mungkin ya tadi, kalau di sekolahan atau di dekat rumah sakit atau dalam pasar itu pasti akan berbeda. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi dari kompetitor, pelanggan. Di pelanggan kita itu apa aktivitas kompetitornya, apakah di berupa pajangan atau mungkin dia memberikan material promosi, itu juga harus jadi catatan buat kita. Kemudian juga yang harus diobservasi adalah konsumennya itu sendiri, ya, karena saya yakin teman-teman pasti sudah memperhitungkan namanya festive atau season, yang pasti dalam ordernya tadi atau pembelian dari customer juga pasti akan berbeda. Nah, dari situlah kita bisa ketemu dengan customer, lalu kita melakukan pendekatan atau kita melakukan salam dulu. Ya, karena kalau di pelatihan yang kita lakukan, kita juga mengajarkan bagaimana cara melakukan salam. Ya, kadang seringkali salesman terjebak, sudah terbiasa, yaitu datang ke customer langsung, halo bos. Waduh, semua salesman melakukan hal yang sama, sehingga apa? Sehingga tidak mempunyai spesialisasi untuk Anda itu sendiri. Ya, karena itu dimulai dari apa? Dari penampilan kita, kemudian kata-kata yang kita ucapkan di situ. Nah, di dalam pendekatan ini ya kita bisa melakukan pendekatan secara personal kalau kita sudah cukup kenal, dan usahakan kita biasakan sebut namanya. Kalau dia belum tahu nama kita, ya usahakan memperkenalkan diri seperti itu. Ya, barulah setelah itu teman-teman mempersiapkan untuk presentasi penjualan. Untuk di produk consumer biasanya mereka melakukan cek stok. Ya, ini yang seringkali tidak dilakukan oleh teman-teman. Karena kenapa? Ya sudah terdoktrin di kepala teman-teman bahwa udah biasa ordernya 10 karton misalnya. Ya udah, seperti biasa. Nah, jangan sampai terjebak di dalam cycle seperti itu. Karena balik lagi, ingat di pelajaran sebelumnya bahwa kita bersaing dengan kompetitor. Dan ingat, toko dia beli nilai modal yang dia masukkan untuk pembelian produk dalam satu kategori itu biasanya tidak akan berubah dengan penambahan produk kita, penambahan pembelian produk kita. Tetapi dia pasti akan mengambil atau dia mematikan atau dia mengurangi dari jatahnya dari kompetitor. Nah, itu yang harus dilakukan. Oleh karena itu, cek stok jangan pernah tidak dilakukan untuk teman-teman yang di produk konsumer. Ya, kalau di teman-teman yang di bukan produk konsumer, kadang kita tidak perhatikan di situ ya. Atau mungkin yang bicaranya penjualannya jasa, ya pasti tidak akan memperhatikan itu. Tetapi buat teman-teman yang di produk konsumer itu harus benar-benar dilakukan. Ya, bahkan walaupun sudah ada SFA atau Salesforce Automation, kadang salesman masih mempunyai CRC. Wah, kalau ingat CRC itu tahun kapan itu ya? CRC itu adalah Customer Register Card, yaitu itu adalah data-data dari customer itu sendiri, yaitu transaksi dia, kemudian stok dia, sehingga kita bisa tahu pergerakan penjualan ke konsumennya. Ya, jadi balik lagi, pemeriksaan stok itu sangat penting, karena dari situ teman-teman bisa mengkalkulasi untuk saran ordernya, ya, dengan memperhitungkan hal-hal lain. Yang paling pertama adalah dari stok tadi, karena kita bisa lihat dari stok di kunjungan sebelumnya, kemudian order di kunjungan sebelumnya, dan ketika datang stoknya berapa, itu bisa teridentifikasi berapa selling out ke konsumennya dia, ke mereka itu. Nah, sehingga kita bisa membuat satu kalkulasi. Ya, untuk detailnya ya kita juga mengadakan pelatihan untuk saran order tadi, itu masuk dalam pelatihan di persuasive selling skill di kita. Oke, setelah punya data tadi, teman-teman juga harus presentasi. Ya, tadi saya bilang ya, untuk presentasi penjualan tadi berbekal data stok tadi. Saya nggak akan membahas mengenai product knowledge ya teman-teman. Karena kenapa? Product knowledge itu udah kudu mesti harus wajib ya kita tahu, kita paham. Jadi bukan hanya tahu fitur tentang produk,
tetapi benefitnya. Kenapa? Ya, karena nanti ya ketika presentasi penjualan itu sangat diperlukan. Ya, ingat pelajaran sebelumnya bahwa customer itu atau konsumen itu dia mau membeli dikarenakan dia ada masalah dan dia mencari solusinya di benefit produk kita. Nah, tugas kita sebagai seorang tenaga jual ya kita harus menghubungkan itu. Oleh karena itu namanya product knowledge itu sudah suatu kewajiban bagi kalian untuk benar-benar paham, bukan fitur tapi benefit. Oke, kita balik lagi. Ketika sudah sampai data tadi, yang dimana dengan data prospecting, review, dan sebelumnya, kita bisa maju ke customer tadi, ke ke pelanggan tadi, untuk melakukan penawaran atau saran order tadi. Ya, nah kalau kita sudah data-datanya lengkap, itu akan enak sekali. Tinggal kalian lakukan teknik bertanya. Apa itu teknik bertanya? Waduh, bertanya aja pakai ada teknik. Iya, kita sebagai seorang salesman bukan pandai ya berbicara, tetapi kita pandai mengimplementasi strategi atau teknik yang kita punya. Salah satunya adalah teknik bertanya. Kenapa? Ya karena dengan teknik bertanya kita bisa mengidentifikasi, mencari needs atau kebutuhan dari customer tadi. Ya, balik lagi teman-teman yang di consumer product ya di FMCG kadang terjebak juga gitu loh, tidak melakukan ini. Karena mereka pikir ya sudah, yang penting ada produknya, customer udah tahu, ya ditawarkan. Padahal tidak seperti itu. Kadang-kala needs dari customer itu berbeda-beda. Oleh karena itu, teknik bertanya dari teman-teman itu sangat dibutuhkan dalam hal ini. Ya, jadi dengan bertanya tadi, kita bisa mengidentifikasi needs atau kebutuhannya tadi. Ingat, dalam teknik bertanya, ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Ya, kalau sudah ikut kelas kami, pasti paham itu. Ya, setelah itu, dengan teknik bertanya tadi, kita sudah tahu needs-nya, ya kita sudah tahu needs-nya, kita mudah untuk presentasi penjualan, ya karena dengan teknik tadi, ya sebenarnya sudah teridentifikasi akan sangat mudah untuk kita menawarkan atau kita menyarankan order untuk customer kita. Tapi nggak semudah itu kan, ya kadang-kala terjadi namanya rejection, ya atau penolakan dari customer. Ingat, penolakan itu bukan benci, ya. Penolakan itu terjadi karena kenapa? Ya mungkin dia belum terlalu paham dengan benefit dari produk kita, atau ada hal-hal lain yang dia banding-bandingkan, misalnya dengan kompetitor, yaitu bisa saja harganya, atau benefitnya, atau ada hal-hal lain yang dia bandingkan. Tapi sekali lagi, dalam handling objection ini juga ada tekniknya, ya dalam handling objection, ya. Dan paling banyak adalah dengan kita melakukan pendekatan dengan customer tadi, ya. Ingat di customer itu juga toko atau customer juga manusia, ya. Mereka punya rasa, punya hati. Ya, oleh karena itu juga kita harus perhatikan karena masing-masing customer juga punya karakter. Ya, kalau yang kita pelajari karakternya ada DISC, ya. Masih ingat ya DISC ya? Ada dominan, ada influence, ada steadiness, ada namanya cermat kalau saya bilang itu. Ya, itu ada karakter-karakter dari orang tadi, sehingga sebagai seorang salesman kalian harus paham, ya kalian harus paham dalam menerapkan atau menghadapi dari masing-masing customer tadi. Tetapi biasanya handling objection yang kita lakukan yaitu dengan tahapan CLARDOC, yaitu keep calm, listen, acknowledge, refine, define, outcome, dan close. Ya kalau mau tahu detailnya ya ikut kelas dari kita. Oke, nah setelah itu ya baru kita maju ke tahapan selanjutnya, itu untuk closing dari penjualan tadi. Ya, kadang-kala teman-teman juga bilangnya bahwa, waduh, kita harus negosiasi. Ingat, ya kita harus selling dulu, kita harus jual dulu, baru kita negosiasi. Karena nggak ada namanya negosiasi di awal. Negosiasi itu kita lakukan jika ada kesepakatan dengan customer kita, baru kita akan lakukan negosiasi. Dan kalau negosiasi ini langkahnya lebih dalam lagi, ya. Kita bicaranya ada BATNA, based alternate to negotiate area misalnya. Kemudian juga kita bicara ZOPA, zone of possible area, ya. Hal-hal yang kita bisa pelajari di situ. Dan teknik-tekniknya banyak sekali ya. Untuk lebih jelasnya kita juga bisa ikuti untuk pelatihan yang kita lakukan buat teman-teman. Nah, kalau sudah selesai closing, ya, apakah sudah selesai? Belum selesai di toko tersebut, ya. Kita bisa closing, kita harus ucapkan terima kasih, dan kita informasikan kapan produk akan dikirim dan sebagainya, ya, untuk membina hubungan jangka panjang. Setelah itu apa yang dilakukan? Ya, kalian harus mereview apa yang sudah terjadi di toko tersebut. Untuk apa? Untuk kunjungan-kunjungan ke customer berikutnya, ya, sehingga ketika di customer berikutnya terjadi hal-hal yang sama, ya kalian bisa mengantisipasi hal tersebut, ya. Jadi semakin lama semakin baik, ya, semakin lama semakin
semakin lebih percaya diri kita sebagai seorang salesman. Ya, setelah itu, setelah semua lengkap dari kunjungannya, akan kembali ke kantor lagi, ke distributor misalnya, atau ke office. Nah, di situ lakukan follow through-nya, yaitu melakukan reporting, ya, kemudian mengevaluasi apa yang terjadi, berkomunikasi dengan atasan kalian, memfollow up apa saja yang sudah kita janjikan dengan customer, supaya apa? Supaya kita untuk kunjungan berikutnya, atau kalau bisa kita selesaikan secepatnya, bisa kita selesaikan. Atau kalau harus di kunjungan berikutnya kita sudah punya planning, ya. Dan juga kita sudah mulai ngintip-ngintip nih, ngelihat untuk kunjungan esok hari, ya. Apa saja yang mungkin bisa kita persiapkan pada hari ini. Dan paling penting adalah membangun jiwa korsa kalau saya bilang, atau militansinya sebagai seorang salesman. Ya, banyak orang mengatakan bahwa pekerjaan atau jabatan sebagai seorang salesman bukan pekerjaan yang keren. Tetapi jangan salah. Ya, pekerjaan itulah yang membawa banyak orang menjadi orang-orang yang berhasil karena mereka melakukan step-stepnya dengan baik. Salah satunya adalah dengan melakukan step of the call atau langkah-langkah melakukan penjualan buat teman-teman. Ya, jadi cukup panjang yang saya sampaikan mengenai tahapan penjualan. Ya, next time kita akan bicara detail per masing-masing dari kunjungan tadi. Atau kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kita akan coba jawab apa-apa saja yang menjadi pertanyaan, menjadi concern dari teman-teman tadi, ya. Jadi ingat, ya, jangan melupakan hal-hal yang sepele. Salah satunya adalah dari tahapan penjualan, ya. Dan ingat, Senin sampai Minggu jualan lagi. Senin sampai Minggu jualan lagi.